Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abu Samsudin selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat. Perkenalkan, nama saya Romana Juni Fadilah, mahasiswa Prodi Sosiologi Agama semester 3. Di sini saya akan meringkas dan menjelaskan sedikit tentang materi-materi pada mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama terdapat pengertian fikih muamalah beserta ruang lingkupnya. Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang syariat yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk menjalani kehidupan duniawi. Sedangkan pengertian muamalah yaitu aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan duniawi atau urusan duniawi. Jadi fikih muamalah itu peraturan Allah yang harus ditaati dan diikuti dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadiah yang berkaitan dengan jual beli, yang kedua adabiyah, yaitu yang segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan harta. Yang kedua terdapat amal atau harta. Harta menurut syariat yaitu segala sesuatu yang bisa dikuasai, bisa bernilai, bisa dimiliki dan dimanfaatkan. Yang menurut syariat yang berupa benda dan manfaatnya. Sedangkan menurut ulama sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dengan penggunaan dan manfaat pada waktu yang diperlukan. Pembagian harta bisa terbagi menjadi dua, yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud itu seperti tanah, emas dan non-materi. Sedangkan yang tidak berwujud itu seperti haki. Di sini harta juga mempunyai fungsi sebagai kesempurnaan ibadah, menyempurnakan estafet hidup, dan juga untuk keharmonisan hidup. Selanjutnya terdapat akad. Akad adalah ikatan atau penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Akad mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, yang bertransaksi. Yang bertransaksi harus berakal, balik, dan memayis. Sedangkan untuk barang yang diakadkan harus bersih, harus barang milik sendiri, dan mempunyai manfaat. Terus yang syarat yang terakhir yaitu dilakukannya sigot, itu harus satu majelis dan dalam ucapannya itu harus bersambung. Selanjutnya terdapat bai atau jual beli. Bai merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Syarat-syaratnya yaitu harus ada akad harus sah, terus terlaksananya akad, dan yang terakhir syarat luzum. Selanjutnya terdapat ijarah. Ijarah itu akad atau transaksi terhadap manfaat. Syarat-syaratnya yaitu memayis. Memayis itu anak yang telah mencapai sekitar 7 tahun. Terus terdapat siwat ijab qabul. Terus upah harus saling diketahui. Yang terakhir yaitu barang atau manfaat harus diketahui secara jelas. Selanjutnya terdapat ariyah atau pinjam-meminjam, yaitu memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain tanpa memiliki barang tersebut. Syarat ariyah yaitu berakal sehat, terus pemegangan wewenang barang oleh muair, terus barang musta'ar dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Selanjutnya ada riba. Riba merupakan akad yang terjadi atas penukaran barang. Riba itu hukumnya haram sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Sebab haramnya riba karena riba mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan dari orang kaya kepada orang miskin, menghilangkan nilai tolong-menolong dan keagamaan dalam hidup bermuamalah. Riba terdapat banyak macam. Yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah, yang ketiga riba fad, terus yang terakhir ada riba nasi'ah. Dampak negatif melakukan riba yaitu memberikan dampak negatif terhadap akhlak dan jiwa pelakunya. Riba merupakan
akhlak dan perbuatan musuh Allah. Terus kedua juga merupakan akhlak kaum jahiliyah. Yang terakhir terdapat menakohah dan ruang lingkupnya. Nakohah atau nikah itu merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ini bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga wajib. Wajib itu bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus dari perzinahan. Terus yang keempat makruh. Makruh ini bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah. Yang kelima haram. Haram ini bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.